Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun teman-teman berada. Kita berjumpa di kelas co-kurikula, materi editing foto, kali ini pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mengolah gambar yang sudah teman-teman hasilkan di kelas sebelumnya, di kelas fotografi studio. Kita akan mencoba untuk memperbaiki warna, lalu kemudian gelap dan terang, atau kemudian sedikit retouch pada bagian foto. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Oke, kita masuk ke materi. Silakan teman-teman membuka Photoshop-nya, lalu buka file yang akan diedit, yang sekaligus akan menjadi tugas pada pertemuan kedua ini. Nah, di sini saya sudah punya satu file foto. Karakternya hanya simple, sederhana, minimalis. Di sini hanya ada secangkir kopi yang diletakkan di atas meja, lalu kemudian mejanya pun polos seperti ini dan cenderung ke gelap. Hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah memperbaiki warna, lalu kemudian brightness kontrasnya. Oke, saya coba ya. Oke, sebelumnya layer ini teman-teman silakan duplicate supaya kita bekerja di layer yang baru. Jadi file aslinya masih terjaga kalau misalnya kita akan mengulang pekerjaan lagi. Oke, atau bisa ditarik ke sini ke create new layer, bisa juga, sama aja. Oke, nah Photoshop ini bekerja layer by layer ya, di sini, lalu kemudian setiap project nanti ada makin bertambah lagi, lalu supaya kita tetap update, yang dikerjakan adalah yang paling atas. Nah, oke, kita langsung saya akan mencoba untuk bermain di curve, karena saya ingin mencoba untuk mengubah brightness kontrasnya lewat curve. Di sini adalah bagian sisi yang terangnya teman-teman, digambarkan melalui grafik ini ya. Lalu di sini adalah bagian gelapnya. Dan dari grafik ini ya terbaca adalah sisi gelapnya itu lebih banyak di sini. Nah, garis ini adalah sebagai petunjuk di mana kita akan mengubah sisi gelap atau sisi terangnya. Saya akan mencoba untuk menggerakkan dari sini, klik tahan, lalu kemudian saya akan gerakkan ke bawah. Oke, sudah lebih kontras. Dan di titik ini pun bisa kita rubah ini ke atas. Nah, akan naik kontrasnya. Nah, di sini teman-teman bisa saksikan bahwasanya tanpa kita merubah warna pun, kita mengubah brightness kontras, sisi gelap dan sisi terangnya pun, karakter warna itu terkadang sudah muncul sendiri seperti di gambar ini. Oke, saya ingin lebih menguatkan karakter kontrasnya. Nah, maka saya akan naikkan kontrasnya. Menaikkan kontras ini teman-teman, ini juga bisa menambah karakter ya, lebih menajamkan karakter. Inilah keunggulan kalau misalnya teman-teman kita punya foto produk dan dia mempunyai karakter yang menonjol. Jadi di sini ada sebuah produk dan sekelilingnya ini polos, jadi dia menonjol sendiri, dan ini bisa dikuatkan karakternya dengan memainkan brightness kontras, yaitu menaikkan kontras pada gambar sehingga karakternya jadi lebih muncul seperti di gambar ini. Perbedaannya seperti ini. Nah, oke, untuk warna saya mungkin tidak akan banyak
merubah karena ini sudah cukup menonjolkan karakter menurut saya. Berikutnya, apa yang bisa kita lakukan lagi? Nah, di sini teman-teman, saya ingin mencoba untuk menghilangkan noda yang ada di gambar ini. Sebelumnya, karena ini ada project sebelumnya, kalau sudah positif, ini akan kita gunakan, kita gabung, klik Control, gabung dengan layer yang sebelumnya kita buat. Control antara curve ini dan layer, lalu klik kanan, pilih merge layer, dan dia akan tergabung jadi satu. Oke, nah bagaimana cara menghilangkan noda? Ada beberapa cara teman-teman. Teman-teman bisa memilih patch tool di sini, lalu kemudian ada healing brush tool, atau kemudian spot healing brush tool. Di beberapa seri Photoshop tampilannya tidak seperti ini, dia jadi satu. Teman-teman silahkan klik tahan, lalu kemudian optionnya muncul ada beberapa, 3 atau 4. Kita akan mencoba menggunakan ini spot healing brush tool. Kerjanya seperti apa? Spot healing brush tool ini dia langsung, nah itu menghilangkan ya, klik tahan, dia akan menghilangkan noda, tapi dengan karakter dari, mengambil rata-rata karakter dari gambar. Oke, saya duplicate dulu supaya bisa melihat perbedaannya seperti apa. Lalu berikutnya ada healing brush tool. Healing brush tool ini teman-teman harus mengambil suatu, kalau di sini option, dia harus mengambil satu target, diklik target ini, lalu kemudian dipindahkan ke sini, dipindahkan ke titik yang ada nodanya. Cara kerja seperti itu. Misalnya ini teman-teman bisa menggunakan navigator untuk lebih ngezoom. Lalu kemudian besaran bulatannya ini bisa teman-teman atur di sini, size, atau besaran bulatan ini bisa teman-teman gunakan shortcut berupa tutup kurung, buka kurung. Nah, kalau seandainya bulatan ini tidak muncul, berarti coba tekan caps lock di keyboard teman-teman semua. Mungkin caps lock-nya nyala atau aktif. Oke, saya lanjut ya. Ini dia, kita pencet option lalu pilih targetnya dan dipindahkan ke sini. Oke, mana lagi? Ini. Nah, kalau misalnya di sini target atau bagian yang ingin diperbaiki cukup luas, cukup besar, teman-teman perbesar juga area coverage areanya. Misalnya ini. Oke, lebih kurang seperti itu. Nah, teman-teman, brush atau tools mana yang akan teman-teman gunakan ini sangat tergantung dari permukaan atau objek yang akan diubah, file foto atau karakter background yang akan dirubah ya, yang akan diedit. Oke, kita coba menggunakan, sekarang kita coba menggunakan ini contoh. Kita coba menggunakan patch tool. Nah, kalau patch tool ini bekerja, klik tahan lalu dilingkar dan ini dipindah. Nah, begini perbedaannya. Patch tool ini justru nodanya yang diambil, dipindahkan ke bagian yang bagus. Misalnya seperti ini. Nah, patch tool ini akan bekerja maksimal ketika kita ambil lalu kita geser ke
area yang karakternya hampir sama. Kalau misalnya, bentar, saya contohkan. Kalau misalnya coverage area atau area yang dipindahkan ini berbeda karakternya, misalnya ke sini ya, hasilnya jadi akan kurang maksimal. Gitu. Jadi kita pindahkan ke area yang mirip-mirip, misalnya seperti ini. Gitu. Hasilnya akan lebih halus. Lebih kurang seperti ini karena tidak banyak yang bisa kita perbaiki, hanya perbaikan minor-minor saja dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karakter dari healing ini ada beberapa yang tadi itu sangat tergantung dengan file foto teman-teman masing-masing. Ini juga yang kita gunakan untuk menghaluskan wajah, menghilangkan jerawat, kerutan dan lain-lain. Begitu. Silahkan teman-teman pilih tools yang sesuai dengan selera teman-teman semua. Oke, berikutnya apalagi yang bisa kita lakukan di foto ini? Oke, saya akan mencoba untuk lebih menegaskan dari objek utamanya ya. Kita kembalikan kursor ke move tool. Nah, idenya adalah saya akan mencoba untuk menambahkan vignette teman-teman di sini, supaya karakter ini lebih menonjol lagi. Caranya seperti apa? Yang pertama kita tambahkan layer baru di atasnya, lalu kemudian kita fill, kita isi dengan warna hitam, black 100% dan modenya di sini normal. Nah, di sini akan muncul ngeblok hitam di layar teman-teman, di layar foto, file foto teman-teman semuanya. Dan kita akan mencoba ngebrush, menghilangkan hitam di tengahnya itu atau di area dari produk yang tadi. Caranya adalah dengan memberikan masking ya teman-teman ya. Di sini ada namanya add layer mask. Lalu kemudian kita brush. Kalau dengan cara manual itu namanya dengan ngebrush. Dan ingat di sini layer yang dipilih adalah background atau foreground ya, warna hitam ya. Klik di sini untuk memilih hitam dan putih. Pastikan yang di atas adalah yang hitam. Ngebrush, kalau kita menggunakan brush dengan cara manual sebenarnya bisa aja seperti ini. Nah ini, cuman hasilnya tidak rata. Nah saya ingin supaya pergerakannya itu lebih rata. Caranya dengan menggunakan gradient tool. Nah teman-teman, setiap teman-teman ngeklik di daerah sini, ini daerah panel bagian atas ini juga akan ada beberapa opsi. Kalau di gradient ini misalnya, di sini ada beberapa opsi, ada yang linear, ada yang radial. Kalau linear itu dia hanya segaris seperti ini. Klik tahan, dia akan berubah sendiri seperti ini. Kalau saya beri contoh yang lain ya. Kalau misalnya kita menggunakan yang radial, dia akan mengambil secara lingkaran garis tengah. Nah seperti ini, secara lingkaran. Nah teman-teman mungkin akan mengalami kebalikan. Justru bagian tengahnya yang gelap seperti ini mungkin. Ini yang reverse ini di uncentang. Ini centangnya dihilangkan. Oke, saya ulangi lagi. Lalu kemudian, nah sudah dihilangkan ya. Lalu kemudian kita klik tahan dari tengah, ambil ke titik sudut. Nah dia akan berubah. Dia akan ngebrush secara teratur dari tengah ke samping, pinggir-pinggir. Dan ini pun opacity-nya atau opacity-nya bisa dirubah teman-teman di sini. Besar kecilnya dari brush yang akan kita gunakan.
Dan misalnya masih ingin mengubah tampilannya, di layer sini pun opacity-nya masih bisa dikurangi. Nah, seperti ini kepekatannya, atau teman-teman hanya ingin sedikit opacity-nya, nah ini bisa dirubah di sini. Perbedaannya teman-teman bisa melihat di sini. Teman-teman bisa melihat perbedaannya di sini. Bahkan keunggulan lain selain bisa mengubah opacity, kalau kita menggunakan layer di sini, layer ini masih bisa dirubah, yaitu dengan cara diklik di sini, klik layernya, lalu kemudian ditransform atau Ctrl T. Nah, ini masih bisa dirubah hasil dari brushnya tadi. Kalau terlalu ke tengah atau masih gelapnya masih mengenai objek utamanya, teman-teman kita masih bisa ngekatnya jadi lebih keluar. Oke, perbedaannya sehingga karakter dari produknya itu jadi lebih menonjol. Idenya seperti itu. Nah, begini. Ini perbedaan kalau menggunakan yang linear tadi ya. Linear itu hanya satu bagian saja. Dan saya di sini menggunakan yang radial. Oke, lebih kurang itu yang editing sederhana yang saya lakukan terhadap file foto ini. Nah, teman-teman ingat di save. Di save ke bentuk PSD-nya. Jangan lupa. Lalu kalau emang sudah selesai pekerjaannya dan teman-teman akan mengumpulkan nanti, di save dalam bentuk JPEG. Gitu teman-teman semuanya. Oke? Oke, selanjutnya kita akan mencoba file yang lain. Oke, di sini saya sudah punya suatu file foto produk makanan. Di sini yang saya ingin rubah adalah karakter warnanya, ingin saya lebih keluarkan lagi supaya lebih menonjol. Nah, oke, kita duplicate layar dulu. Lalu di sini saya akan mencoba memainkan hue saturation-nya. Teman-teman bisa menggunakan kursor saturation, diarahkan ke sebelah kanan. Nah, dia akan mengeluarkan secara rata-rata. Jadi semua warna ya keluar ya. Yang kuning tambah kuning, yang hijau tambah hijau. Dan mengeluarkan karakter warnanya. Nah, jadi semakin menggugah selera kalau memang produknya adalah makanan. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengurangi lightness atau jelas atau tidaknya di sini. Oke, sesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman, bebas mengubah, coba aja. Kursornya digerakkan kemana, jangan khawatir akan terlalu kebablasan karena di setiap kursor ini ada angka. Kalau dia dalam keadaan normal, dia mesti angkanya di 0. Itu akan kembali ke normal, ke file asli semula. Gitu caranya. Oke, tidak banyak yang bisa saya lakukan di sini, hanya mengeluarkan saturation saja. Perbedaannya pun sudah cukup. Lalu di sini saya mencoba yang lain adalah color balance. Color balance.
Di sini saya akan mencoba untuk mengubah apa ya? Karena di sini tadi efek dari perubahan menaikkan saturation, kuningnya jadi terlalu kuning, jadi terlalu matang. Jadi saya mencoba untuk sedikit mengurangi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yellow dan blue. Nah, saya ingin mencoba untuk mengurangi yellownya. Nah, itu dia. Jadi semakin matang. Berbeda ya teman-teman ya. Ini kuningnya masih ada, lalu kemudian saya kurangi kuningnya dengan menggeser ke arah biru. Nah, jadi lebih netral. Oke, teman-teman bisa lihat perbedaannya seperti ini. Wow. Jadi lebih natural, teman-teman. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin karakter yang lain dari gambar teman-teman adalah cyan dan rednya atau magenta dan greennya, silakan dirubah. Ini saya coba keluarkan karakter greennya, ya tidak terlalu berpengaruh ternyata. Lalu kalau ini, nah saya sudah merasa lebih nyaman di arah sini, jadi tidak banyak perubahan yang ingin saya lakukan. Nah, kalau memang sudah oke, teman-teman bisa projectnya ini dijadikan satu dengan file awalnya, yaitu dengan cara klik di sini lalu kemudian kontrol, lalu diklik kanan supaya layer-layer ini tadi digabung, merge layer. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah yang sekaligus menjadi tugas teman-teman. Teman-teman akan membuat sebuah file before after untuk menunjukkan sebelum dan sesudah diedit. Begitu. Kita akan membuatnya dalam sebuah lembar baru. Oke, kita buka file baru, new, lalu pilih A4 ya. Mungkin di beberapa tampilan teman-teman akan berbeda, tapi intinya sama. Kita akan tetap pilih file baru A4. Nah, disinilah akan kita buat before afternya. Teman-teman bisa juga mengubah ini menjadi landscape sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan file fotonya, yaitu dengan cara image lalu kemudian image rotation, pilih yang 90. Ini akan mengubahnya menjadi landscape. Oke, saya akan mencoba untuk nah, di sini tadi kita sudah punya file foto yang saya sudah rubah kontrasnya. Oke, sebelumnya saya crop dulu. Lalu file ini baik yang sudah diedit maupun yang belum, ini kita duplicate, kita kirim ke A4 tadi. Dua-duanya kita klik, layer 1 dan background kita klik control, lalu kemudian klik kanan, duplicate layer, pilih file tujuan tempat A4 tadi, lalu di OK. Oke, filenya sudah sampai di sini, namun teman-teman ternyata file fotonya ini lebih besar daripada file A4. Nah, teman-teman bisa menggunakan Ctrl T atau transform lagi untuk membesarkan atau mengecilkan. Cuman kalau saya lebih prefer untuk mengecilkan file yang di sini. Kenapa? Karena dengan mengecilkan file di sini ini juga akan mempermudah atau meringankan beban kerja Photoshop dan juga untuk mengecilkan file save-saveannya nanti ya. Kita rubah di sini di image lalu kemudian image size. Nah, di sini teman-teman sudah dapat
alihkan dimension, dirubah ke angka ini akan berbeda di masing-masing tampilan mungkin. Pada intinya kita akan mencoba untuk dikecilkan salah satunya di sini, misalnya dari 142 saya kecilkan menjadi 120. Oke. Dia akan menjadi lebih kecil. Kita lihat perbedaannya. Oke, paling tidak jadi lebih kecil. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai teman-teman menemukan proporsi yang ideal dari kedua file foto ini. Lalu kita klik dua foto ini, dua-duanya. Lalu kemudian kita atur lagi. Biar sama, ini option. Oke. Nah, di sini atau kebalikan. Kita pindah yang afternya yang di bawah. Oke. Oke, kita zoom lagi. Kita geser ke bawah. Lalu kita beri teks before dan after. Lalu di sini after. Kita atur supaya lebih rapi. Afternya juga kita geser ke atas. Teman-teman klik dulu layernya, lalu kemudian gerakkan dengan kursor di keyboard teman-teman semuanya. Ini juga bisa diatur besarnya, ukuran size-nya secara manual atau lewat transform pun bisa. Dan teman-teman masih bisa mengatur tata letak, lalu kemudian besaran font ini menjadi lebih baik lagi. Ini hanya sekedar contoh saja. Berikutnya ini kita save sesuai dengan nama tugas yang sudah dituliskan. Misalnya di sini saya menuliskan nama saya, lalu kemudian name, lalu kemudian dan seterusnya dalam bentuk PSD, supaya kalau misalnya teman-teman masih mau merubah tetap masih bisa dirubah. Oke. Lalu kemudian jikalau sudah fix, di save dalam bentuk JPEG dan yang dikumpulkan dalam bentuk JPEG. Jadi yang dikumpulkan sebagai tugas adalah yang dalam bentuk JPEG-nya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, demikian materi kita pada pertemuan kedua kali ini. Cukup sederhana, cukup simple buat teman-teman praktekkan di rumah masing-masing. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.